Shalom semuanya. Ya, Shalom. terima kasih buat Bu Ame yang sudah beri kesempatan ya buat saya untuk bisa sharing firman hari ini. Bagaimana saya akan berkhotbah tentang ketika kita menghadapi jalan yang tertutup ya, jalan yang benar-benar tidak ada jalan keluar, itu menurut akal pikiran kita. Yuk kita buka dulu ayatnya di Mazmur 3 ayat 7-8 ya. Apa yang dihadapi hari-hari ini, mungkin saudara sedang menghadapi masa-masa yang tersulit. Kita semua lagi dibawa keadaan yang sulit, ada banyak kegagalan, ada banyak kejatuhan, ada banyak orang yang hari-hari ini menghadapi keadaan yang tidak nyaman. Yuk kita baca, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang ya, yang siap mengepung aku. Lihat ya, hari-hari ini ada banyak orang yang justru takut ketika kita menghadapi puluhan ribu. Secara akal mungkin saudara lagi menghadapi masa bagaimana kekuatan saudara diperhadapkan dengan puluhan ribu kekuatan itu, mungkin saudara berkata gini, nggak mungkin bisa menghadapi. Tapi ketika kita punya mental tidak takut, kenapa? Lihat ya, bangkitlah Tuhan. Tuhan tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Artinya kebenaran firman hari ini, apapun musuh mau puluhan ribu yang siap rasanya terlihat akan menghancurkan hidup saudara, hari ini percayalah kita jangan punya mental yang takut. Tapi kita harus punya mental pemberani sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita berperang sendiri. Tuhan pasti bangkit. Tuhan pasti bangkit untuk menolong saudara dan saya. Bahkan kata-kata yang luar biasa di ayat ke-8, yaitu bahwa Tuhan telah memukul rahang. Artinya semua tidak akan pernah terlewati. Mau puluhan ribu, mau jutaan, mau bebanmu begitu sangat berat sekalipun, Tuhan yang bangkit menolong dan akan memukul semua musuh saudara. Itu sebabnya kita hari ini nggak perlu takut ketika jalan itu benar-benar tertutup buat saudara, tapi bukan buat Tuhan. Suatu kali Tuhan itu akan bangkit dan dia akan memukul semua musuh saudara. Lihat ya, kekuatan Tuhan yang bangkit itu gimana. Kita buka Yesaya. Jadi kita tidak perlu takut. Kita hari ini belajar firman yang sederhana. Tapi yang sederhana ini sangat powerful. Seringkali kita mencari cara yang begitu sangat sulit. Padahal Tuhan itu sudah memberikan tip yang sederhana untuk kita melihat pemulihannya. Yesaya 46 ayat 2-3. Yesaya 46 ayat 2-3. Yuk kita baca. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Lihat ya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kalau kita baca firman ini berlahan-lahan, maka kita akan dapat kata kuncinya 3. Hari ini siapa yang akan bangkit menolong saudara di tengah masa tersulit, dikepung puluhan ribu musuh yang siap menghajar saudara? Yang bangkit yaitu Allah yang punya tempat perlindungan. Artinya tahun depan menghadapi keadaan yang tersulit, krisis besar-besaran, kita ini tetap dalam perlindungan Tuhan yang paling aman. Karena perlindungan Tuhan itu yang maha tinggi. Amin. Jadi kita nggak perlu takut.
Allah yang bangkit kasih kita perlindungan yang teraman. Yang kedua yaitu kekuatan. Tahun depan mungkin kita menghadapi masalah bukan bim salah bim. Keadaan mungkin harus bertambah berat. Yang saudara hadapi mungkin hari-hari ini banyak. Tolong kalau bisa di-unmute ya. Ini sangat mengganggu konsentrasi saya juga. Karena suaranya berlomba. Ya, tolong bisa host, tolong semuanya, tolong di-unmute. Oh, di-mute ya, tolong. Yang kedua, lihat ya. Jadi waktu kita punya penolong, ya, Allah itu perlindungan dan kekuatan. Kekuatannya itu tidak terbatas. Artinya super power. Kita ini tanpa sadar bahwa yang berpihak kepada saudara yaitu Tuhan yang punya kekuatan tidak terbatas. Yang ketiga, sebagai penolong di dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Artinya hari ini percayalah Tuhan itu perlindungannya paling aman, kekuatannya sudah tidak terbatas, dan pertolongannya sangat terbukti, jaminan mutu. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi sekalipun tidak ada jalan keluar, karena menghadapi puluhan ribu nggak mungkin. Kekuatan saudara hanya satu orang. Tapi musuh puluhan ribu yang siap mengepung saudara, itu artinya sudah tidak mungkin ada jalan keluar. Tapi malam ini Tuhan memberikan tip hari ini. Percayalah, nggak perlu takut itu tadi. Jangan takut. Allah pasti bangkit. Allah siapa yang bangkit? Yaitu Allah yang punya perlindungan yang maha tinggi, Allah yang punya kekuatan unlimited, tidak terbatas, dan Allah yang pertolongannya sangat terbukti, jaminannya mutu. Itu sebabnya kita percaya hari ini tip yang sederhana. Kalau kita sudah lihat dari sisi Tuhan yang berpihak kepada saudara adalah Tuhan yang hebat. Itu tadi, perlindungan, kekuatan, dan pertolongannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Itu nanti yang bangkit. Yang bangkit, yang mengalahkan semua puluhan ribu tantangan di depan yang begitu banyak. Jadi pertanyaannya, kita hari ini sebagai anak Tuhan, bagian kita, yuk kita baca ya. Jadi nggak perlu takut. Ayat ke-8 saya lupa baca. Yesaya 46 ayat 3 terlebih dahulu kita baca. Yesaya 46 ayat 3. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi sampai berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekali lagi penekanannya yaitu tidak akan takut. Dari tadi kita baca ayat yang berkata aku tidak takut, tidak akan takut. Jadi siapa yang hidup dalam ketakutan karena melihat musuh begitu berat dihadapi, maka malam ini firman ini buat saudara dan saya. Jangan pernah takut, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, bagian saudara hari ini sederhana kok. Ya, kalau kita sudah menghadapi musuh yang berat, keadaan yang sudah sulit jalan keluarnya, Tuhan itu minta tip yang sangat sederhana. 1 Petrus 4 ayat 7 kita baca ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Nah, ini tip yang sederhana, tapi kita sulit untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau ini tidak dilakukan, maka yang terjadi sehari-hari adalah rasa takut yang berlebihan. Hati-hati dengan rasa takut yang berlebihan, karena ini sedang mencuri kekuatan iman sebagai anak Tuhan. Kalau kita hari ini nggak punya mental pemberani, hidup hanya dengan ketakutan, maka kecil kekuatan kita untuk mempunyai iman, percaya kepada Tuhan. Baca sama-sama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Lihat ya, segala sesuatu itu harusnya dalam perjalanan sudah mendekati akhir. Tapi ada syaratnya, karena itu
kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita mau lihat pemulihan Tuhan makin dekat, makin dekat, makin dekat, kita harus buang rasa takut. Kalau kita makin takut, maka kesudahannya makin lama. Tapi kalau kita hari ini membangun rasa percaya, yaitu 3 hal. Kuasai diri, yang kedua tenang, yang ketiga berdoa. Kuasai diri, jadilah tenang dan berdoa. Virus takut ini akan bisa kita kendalikan. Kita hari ini bisa mengalahkan ketakutan kita dengan puluhan ribu musuh yang siap mengepung ketika firman Tuhan berkata, ketika kita bisa kuasai diri, hari ini jadilah tenang, dan langkah berikutnya adalah berdoa. Jujur hari-hari ini ada banyak orang tidak bisa kuasai diri. Yang ada bawaannya responnya salah. Waktu terjadi masalah begitu besar, goncangan begitu besar, orang sudah nggak bisa menguasai diri lagi sebagai respon orang benar. Yang ada mulai hatinya sudah nggak bisa jadi tenang. Orang mulai hari-hari ini hanya uring-uringan. Yang ada responnya yaitu mulai ambil cara dunia. Kita sudah nggak bisa berdoa. Kehidupan doa yang tadinya doa, hari ini karena capek lihat masalah, hidup di dalam ketakutan, sehingga jam doa itu mulai berkurang. Maka kalau kita tidak bisa lakukan 3 langkah ini, kesudahannya kalau dibalik berarti yang menyebabkan kesudahannya makin jauh, ya saudara sendiri. Kalau kita mau lihat kesudahannya makin dekat, yuk kita lihat satu persatu bagaimana kita bisa menguasai diri, ya. Kita percaya, saya ambil 3 hal. Kalau saudara lihat ya, saya mulai merenungkan di Alkitab itu ada 3 serahkan. Kalau kita hari ini mau bisa menguasai diri dengan baik, penyerahan yang pertama adalah di Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3, ya, yang berbunyi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Apa yang hari ini tuh saudara sedang rencanakan, kalau kita mau melihat rencana kita itu terlaksana, kita nggak bisa semau-mau kita sendiri. Kita hidup nggak punya penguasaan diri, kita nggak menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Artinya, apa yang menjadi pengendalian Tuhan, remote-nya kasih sama Tuhan. Kita nggak bisa melangkah, yaitu, hari ini kepepet hutang online, hari ini ambil investasi bodong, hari ini kompromi dosa dengan tipu sana tipu sini, yang penting bisa bertahan hidup. Bu Eli, ada banyak ibu-ibu ya yang sudah putus asa. Saya cuma bilang, Bu, semakin ibu, ya dia bilang gini, Bu Eli, kalau saya ndak jadi istri simpanan orang, Bu Eli tahu saya sudah ndak punya suami saya sudah meninggalkan saya dengan 4 anak, saya nggak punya biaya hidup, Bu Eli. Kalau saya ndak jadi istri simpanan 4 anak saya bagaimana? Percayalah, semakin kita menguasai diri, semakin tidak punya dan iblis yang kendalikan, maka kesudahannya bukan semakin dekat, saudara akan semakin hancur. Tapi waktu kita hari ini percaya dengan menyerahkan setiap perbuatan kita kepada Tuhan, maka ketika imanmu dan perbuatanmu sejalan, maka engkau akan lihat iman plus perbuatan itu akan menjadi hidup. Perbuatan itu apa? Yang pertama, ketika kita percaya sama Tuhan, hari ini jaga pikiran.
Karena ketika kita pikiran negatif, maka kita akan mengambil langkah yang salah. Semisal kalau saudara lagi suami selingkuh, saudara mulai berpikir negatif, pasti saya dicerai, pasti saya ngalami ini, pasti ngalami ini. Selama pikiran kita negatif, maka kita nggak bisa menguasai diri dengan baik. Kita akan mengambil langkah, yaitu tadi, ibu itu tadi, sampai menjadi simpanannya orang. Kenapa? Karena pikirannya negatif. Dia tidak punya pikiran, kalau aku menyerahkan pikiran perbuatanku kepada Tuhan, apa yang jadi rencana kita nggak terlaksana? Pasti Tuhan akan menggenapi setiap rencana kita. Kita cuma tunggu hari ini kita menggenapi rencana Tuhan dulu, baru rencana kita akan digenapi sama Tuhan. Itu sebabnya serahkan. Hari ini kalau percaya, pikiran itu harus positif. Yang kedua yaitu jaga perkataan. Hari ini apa yang perlu diserahkan selain pikiran supaya terlaksana rencanamu, supaya hari ini engkau melihat sesuatu yang berat. Kita percaya loh, lewat pikiran Allah melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita positif, Allah melakukan, maka rencana kita pasti terlaksana. Walaupun hari ini terlihat sudah tidak ada jalan. Mungkin yang kedua, perkataan. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakan yang baik akan makan buahnya. Kalau perkataan kita serahkan sama Tuhan, Tuhan yang pegang remote pengendaliannya, maka perkataan kita punya kuasa. Ketika kita berkata, aku diberkati, maka akan diberkati. Aku tidak akan hancur, aku tidak akan takut, aku punya Tuhan yang besar. Aku percaya bahwa masalahku itu pasti punya jalan keluar. Maka ketika kita menjaga perkataan itu dengan baik, maka pasti terlaksana juga rencana kita. Ketika kita punya rencana, yaitu Tuhan, suamiku kembali hari ini jadi imam yang benar, yang cinta Tuhan, benci dosa. Apa yang saudara ucapkan, itulah yang akan Tuhan lakukan. Maka rencana kita terlaksana enggak? Walaupun kelihatannya suamimu hari ini paketnya lengkap. Sudah selingkuh, judi, mabuk, KDRT. Tapi waktu kita mengatakan suami yang baik, suami yang pengertian, suami yang cinta Tuhan, suami yang sudah tidak mabuk-mabuk lagi, perkataanmu itu akan terjadi. Yang ketiga yaitu jaga perasaan. Waktu kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, siapa yang remote hati kita? Tuhan. Boleh enggak kepahitan ada di hati kita? Enggak boleh. Boleh enggak kebencian ada di hati kita? Enggak boleh, saudara. Boleh enggak rasa duka cita ada di hati kita? Enggak boleh. Standar hati yang dipegang remote-nya sama Tuhan, itu selalu damai sejahtera, sukacita, hati yang mengampuni, hati yang mengasihi. Jadi kalau kita hari ini menyerahkan hati kita kepada Tuhan, maka waktu kita damai sejahtera, hati kita bebas dari sampah, maka rencana kita pasti terlaksana. Tapi kalau hati kita hari ini gundah gulana, bawaannya hari ini tidak pernah tenang, di mana engkau hidup dengan sampah hati, benci lihat orang, kepahitan, engkau cuman simpan yang namanya dendam, amarah. Tuhan bisa enggak menggenapi rencana kita? Enggak bakal. Kita pasti diproses. Percayalah, di tengah masa-masa yang tidak ada jalan keluarnya, waktu kita bisa jaga pikiran, perkataan, dan perasaan kita dengan baik, maka perbuatan kita, responnya pasti benar. Kalau 4 hal ini kita bisa menguasai diri dengan baik, maka rencana kita yang hari ini, rencanamu terlihat kacau balau. Hancur, Bu Eli, rencana saya, Bu Eli, membangun rumah tangga hancur, membangun bisnis usaha hancur, Bu Eli. Apa yang sudah saya rencanakan hancur, tidak perlu takut. Firman Tuhan tidak pernah gagal.
Waktu dia berkata, nak, kalau hidupmu sudah hancur-hancuran, kacau balau, engkau sudah tidak mampu. Ini waktunya engkau menyerahkan semua hari ini penguasaan diri perbuatanmu kepadaku. Percayalah, kalau kacau balau itu cuma sesaat. Setelah engkau hidup bisa menjaga perkataan, perbuatan, dan perasaan itu, pikiran itu dengan baik, maka rencana yang kacau balau itu akan menjadi rencanamu yang indah, itu akan aku genapi. Itu sebabnya hari ini koreksi diri. Kita sudah punya respon yang benar enggak? Sudah menyerahkan yang namanya pikiran, perkataan, perasaan kita. Kita cenderung hari-hari ini cuma jadi orang percaya, cuman ngomong gini, ya wis lah Tuhan, aku percaya, aku ngampuni suamiku. Cuman ngomong aja, tapi senyatanya ketika keadaanmu tambah buruk, suamimu tambah menjengkelkan, yang saudara doakan sudah berubah. Yang saudara katakan, ya Tuhan, suamiku kok enggak dipanggil-panggil pulang ke rumah Bapak, kok enggak kena stroke aja Tuhan, hukuman Tuhan. Kita sudah berubah, enggak konsisten, pikiran kita negatif, kita berpikir, Tuhan kalau aku seperti ini jadi keset, suamiku semakin semena-mena menjadi-jadi dengan wanita itu, nanti aku jadi apa? Negatif semuanya, sehingga ini tidak pernah terjadi yang positif, karena kita sendiri yang berpikir yang negatif menghalangi kuasa Tuhan. Itu sebabnya mulai hari ini tips sederhana. Yang pertama, kuasai diri dengan respon yang benar, yaitu jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perasaan, dan jaga perbuatan. Ini akan menyertai kita. Jadi kalau ini sudah dilaksanakan konsisten, maka jalan yang tertutup rapat itu akan menjadi jalan yang melihat rencana yang akan terlaksana. Yang kedua, yuk kita lihat, jadilah tenang. Orang tenang itu berarti banyak takutnya, ya. Orang kalau tidak tenang itu berarti banyak takut, banyak khawatir. Nah, firman Tuhan, waktu kita khawatir, kita tidak bisa tenang. Firman berkata, jadilah tenang. Gimana Bu Eli kepingin jadi tenang? 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Kita baca. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memelihara. Jadi hari ini khawatirmu tentang keuangan, ya kasih sama Tuhan. Tuhan pelihara enggak keuanganmu? Pasti. Kalau khawatir tentang suami yang error, kasih, serahkan sama Tuhan. Sehingga kita enggak banyak panik. Kita akan jadi tenang. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah serahkan keuangan yang sudah jalannya buntu, suami sudah tidak bisa dirubah, tidak pulang rumah, jalannya sudah tertutup, tidak mungkin lihat suami bisa kembali, mungkin engkau divonis kanker stadium 3 atau 4, yang rasanya usaha manusia sudah tidak mungkin. Tapi buat Tuhan, kalau Dia yang memelihara hidupmu, maka segala sesuatu pasti mungkin. Jadi kedua, setelah kita serahkan perbuatan kita, langkah kedua, jadilah tenang, yaitu serahkan setiap bentuk kekhawatiranmu. Setelah kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya jadilah tenang. Kenapa? Karena selebihnya urusan Tuhan. Kita tidak mampu, Tuhan mampu kok pelihara kita dengan keuangan yang minus. Tuhan pasti pelihara. Ketika kita tidak tahu suami kita, pasangan hidup kita, bagaimana arah rumah tangga kita, kalau Tuhan yang pelihara, ya kita tetap akan dipersatukan kembali. Jadi apa yang kita harus lakukan kalau kita jadilah tenang, yaitu ketika kita sudah serahkan khawatir kita, jangan lagi ragu. Makanya 3 hal yang saya buat. Percaya itu tanpa ragu. Yang kedua, percaya itu tidak usah melihat fakta. Yang ketiga, percaya itu tanpa menuntut bukti. Jadi jangan lihat kalau buktinya makin parah, saudara sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Akibatnya
kekhawatiranmu bertambah berat nanti. Bukannya jadilah tenang, makin khawatir. Kenapa? Karena faktanya makin hancur-hancuran, bukti makin tidak ada, sehingga engkau bukannya percaya bulat, makin ragu. Kira-kira kalau saudara hari ini percayanya tidak bulat, banyak keraguan, lihat fakta, bukti, maka kita hari ini tidak akan melihat Tuhan bekerja. Kenapa? Karena kita sebagai anak Tuhan berusaha menyelesaikan semuanya dengan kekuatan kita. Waktu kita menyerahkan ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan, percayalah dengan tidak ragu-ragu. Percaya tanpa melihat bukti dan percaya tanpa melihat fakta. Sudahlah, tidak ada, walaupun buktinya nol, seperti Abraham dan Sarah, buktinya nol. Kakek nenek mati haid, sudah expired, tidak mungkin punya anak. Dokter pun sudah angkat tangan. Tapi ketika kita menyerahkan semua perkara kita, kekhawatiran kita tentang perkara kita kepada Tuhan, maka hari ini juga apa yang menjadi kekhawatiran kita itu menjadi perkaranya Tuhan. Nah, kalau sudah jadi perkaranya Tuhan, Tuhan cuma bilang gini, nak, sudahlah. Kamu takut apa? Khawatir uang, aku yang pelihara keuanganmu. Takut suamimu makin parah, aku yang pelihara suamimu. Tenang, uang suami, penyakit kankermu, aku yang pelihara. Kalau Tuhan yang besar yang tadi, yaitu perlindungan maha tinggi, pertolongannya sangat terbukti, kekuatannya tidak terbatas. Itu yang memelihara saudara di tahun 2023 dan seterusnya. Maka hari ini tidak ada alasan untuk saudara menjadi panik. Tapi kita mau jadi tenang supaya kesudahannya makin dipercepat. Tuhan lagi mengamati kehidupan orang benar, yaitu sudah tenang belum. Hidupnya sudah hari ini untuk menjadi tenang, bagaimana bisa menguasai diri dengan baik, enggak? Dinilai loh respon kita. Setiap responmu itu 90% hidup ditentukan oleh respon. 10% masalah. Jangan dibalik. Zaman sekarang ya, banyak anak Tuhan di tengah ketakutan, justru yang dikejar itu 90% mereka kejar untuk menyelesaikan masalah. Tapi 10% respon, itu berarti saudara sedang melawan kebenaran firman. Kalau kita hari ini sebagai anak Tuhan, maka yang harus saudara perhatikan yaitu respon, kuasai diri. Yang kedua, jadilah tenang. Serahkan perbuatan kepada Tuhan, maka terlaksana. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara hidup saudara di tahun yang akan datang. Jadi tidak ada jalan yang tertutup kalau Dia yang menggenapi, Dia yang hari ini pelihara. Semua jalan yang tertutup itu pasti terbuka. Yang terakhir ya. Jadi hari ini perkara yang sederhana, tapi kita jarang bisa konsisten. Yuk, Tuhan mau menuntut orang benar, tidak usah belajar ilmu. Banyak orang mengejar seminar, how to be successful, bagaimana cepat kaya, bagaimana cepat keluar dari krisis dan sebagainya. Tapi tips firman Tuhan, ini cara yang paling sederhana, tidak butuh keahlian yang lebih, modal. Lakukan ini, cuman butuh rasa percaya dan tekad berbesar hati menjadi pelaku firman. Maka apa yang saudara percayai di dalam Tuhan, kita tahun depan akan melihat ada banyak rencana yang kacau balau akan terlaksana. Ada banyak yang hidup dalam kekhawatiran tentang keuangan dan sebagainya. Walaupun ikut Tuhan bukan instan, tapi percayalah, kita akan melihat Tuhan pelihara hidupmu lebih dari cukup. Di tengah krisis dunia besar-besaran, kita anak Tuhan dipelihara lebih dari cukup. Karena surga tidak pernah kehabisan stok.
Surga selalu punya stok yang berlimpah-limpah. Dunia sudah stoknya krisis, habis, minus mungkin keuanganmu hari ini. Tapi dunia itu bukan lagi menjadi ketakutan. Kita hidup di dalam perlindungan yang maha tinggi. Yang terakhir yaitu berdoa. Ya, apa yang perlu diserahkan saat berdoa? Buka Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jadi waktu kita berdoa hari ini, sudahlah. Kalau tadi khawatir diserahkan, jadi tenang. Kalau berdoa ya sudah Tuhan, aku sudah serahkan ya Tuhan keuanganku yang lagi masalah, suamiku, anak-anakku, masa depanku, dan percayalah kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Luar biasa ya. Dari tadi kalau kita baca, waktu kita bisa kuasai diri, kita bisa jadilah tenang, kita berdoa, maka yang aktif nanti yang melaksanakan Tuhan, yang memelihara Tuhan, yang bertindak juga Tuhan. Jadi kalau dia bertindak, kira-kira ada enggak masalah yang mustahil bagi Tuhan? Ada enggak sesuatu yang sulit untuk Tuhan lakukan? Tapi kata kunci hari ini, serahkanlah hidupmu. Hidup keuanganmu sudah serahkan. Hari ini berserah total. Ketika kita sudah berserah, maka langkah yang harus kita lakukan yaitu berdoalah, jangan pernah jemu-jemu. Karena doa itu penyerahan, berserah akan hidupmu. Jadi doa itu jangan pernah dibatasi. Setiap kali iblis mulai taruh fakta yang buruk, masuklah ke kamar atau dimanapun saudara berada, saudara mulai berdoa. Yang kedua, berdoalah dengan sikap hati yang benar. Karena waktu kita berdoa dengan sikap hati yang benar dan percaya, baru Tuhan bertindak. Makanya firman berkata, doa orang benar itu besar kuasanya. Kalau sikap hati kita penuh kebencian, maka kita tidak akan melihat Tuhan bertindak. Karena kita tidak punya kuasa. Tapi kalau sikap hatimu benar dan percaya, maka Tuhan pasti bertindak. Dan kalau Tuhan bertindak, pasti dia bertindak dengan kuasanya yang besar. Amin. Yang ketiga, berdoa. Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Jadi kita percaya hari ini kalau kita sudah berdoa, kita tidak usah lagi ngatur Tuhan. Kita maunya kehendak kita, Tuhan harus tahun ini sembuh, harus ini Tuhan, harus ini. Kalau enggak, aku enggak mau ikut Tuhan lagi, enggak bisa. Apapun yang terjadi hari ini, kalau kita mengerti berdoa itu berarti penyerahan hidupmu kepada Tuhan dan engkau percaya melalui kehidupan doa Allah akan bertindak. Maka berdoa harus dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan sikap hati yang benar dan percaya, berdoa jadilah kehendakmu, maka kita akan melihat doa-doa kita, Tuhan pasti akan bertindak atas doa-doa kita. Saya sudah selesai 3 hal ini, lakukan dengan konsisten. Tidak sulit ya saudara. Yang membuat sulit sendiri sebenarnya ikut Tuhan itu gampang kok. Yang membuat saudara tidak gampang karena ketakutan. Yang membuat kita rumit ikut Tuhan karena pikiran kita yang rumit sendiri seperti benang kusut. Sebenarnya tip kemudahan-kemudahan itu sudah diberikan. Siapa yang tahun depan ingin melihat kesudahannya makin dekat, bukan makin panjang, Bu Eli. Saya ya mau cepat, saya juga. Maka lakukan dengan konsisten. Kalaupun satu pintu belum terbuka, percayalah, tahun depan itu akan membuka banyak pintu di balik satu pintu yang tertutup. Karena kita sendiri yang akan melakukan. Kalau Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat.
Jangan fokus dengan musuh yang puluhan ribu musuh ada di depan. Karena semua itu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kekuatan dan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Semua musuhmu pasti hancur. Tapi yang Tuhan mau ada bagian saudara dan saya harus dilakukan, yaitu jadilah, kuasailah diri, jadilah tenang dan berdoa. Serahkan perbuatanmu dengan respon yang benar, serahkan setiap bentuk kekhawatiran supaya kita jadi tenang, serahkan doa, yaitu serahkan semua apa yang menjadi kehidupan keuanganmu kepada Tuhan lewat doamu. Maka kita hari ini akan menjadi pemenang-pemenang yang sejati di akhir zaman. Ya, jadi tidak ada kata takut lagi menghadapi apapun, karena kita sudah dibekali firman. Memasuki tahun 2023 akan banyak kita melihat rencana yang kacau balau akan terlaksana. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, Tuhan pelihara sampai surplus. Sampai saudara kagum dengan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Seperti janda di Sarfat, ya, bisa hidup masih dari sisanya, saudara. Kita pun juga tahun depan kita akan dipelihara Tuhan, tidak pernah sampai kekurangan. Yang ketiga yaitu kita akan melihat Tuhan akan bertindak menjawab setiap doa-doa saudara. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang malam ini boleh hamba-Mu sampaikan. Engkau sendiri yang berbicara buat setiap pergumulan anak-anak-Mu yang hari ini melihat jalan yang tertutup. Mereka sudah tidak tahu harus bertindak seperti apa. Tapi Tuhan yang baik, Tuhan yang besar akan membela setiap kehidupan anak-anak-Mu. Biar malam ini Tuhan melalui firman Tuhan, kami tahu ada tip yang membuat kesudahannya semakin dekat, dan kami akan melihat banyak mujizat di tahun depan, yaitu ketika kami bisa kuasai diri, jadilah tenang dan berdoa. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Setiap pergumulan kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap persekutuan doa di mana Ciame saat ini Tuhan sudah berjeripayah di dalam Tuhan. Seluruh pengerja juga jeripayah mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. God bless semuanya.